Oke, jadi kisah aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Robi dari Nusa Tenggara Barat. Halo Robi. Nah, jadi wak kisah ini terjadi pada tahun 1998 dan dialami sama tantenya Robi yang bernama Tante Nisa. Dan karena kisah ini terjadi waktu Tante Nisa ini masih kuliah, wak, tanpa mengurangi rasa hormat, aku akan langsung menyebut namanya aja ya, Nisa. Nah, jadi wak ceritanya dulu Nisa dia pernah punya pacar namanya Dimas. Mereka ini mulai pacaran sejak SMA, wak, lalu berlanjut lagi sampai kuliah. Nah, hubungan mereka ini sudah terjalin selama bertahun-tahun memang, dan keluarga mereka juga udah saling mengenal satu sama lain. Nisa ini udah dikenalin sama keluarga Dimas, Dimas pun juga udah dikenalin ke keluarganya Nisa. Sejak mulai pacaran, wak, hubungan Nisa dan Dimas ini berjalan cukup mulus lah gitu bisa dibilang, bahkan Dimas ini juga sering diajak ke acara-acara keluarganya Nisa. Tapi sayangnya hubungan baiknya mereka ini mulai berubah waktu Dimas tiba-tiba menyatakan keinginannya mau ngelamar Nisa. Kenapa kayak gitu Nadia? Karena waktu bapaknya dengar hal itu, bapaknya langsung nolak. Bapak si Nisa, kalian berdua kan masih kuliah, ngapa pula buru-buru mau nikah? Selesaikan dulu kuliah kalian itu, terus cari kerja. Nanti kalau misalnya dapat kerja baru kalian boleh nikah. Kata bapaknya Nisa kayak gitu. Dimas jawab, saya sama Nisa ini udah saling mencintai bapak, kami siap kok mulai semuanya dari nol. Ya nggak kayak gitu juga caranya Dimas, nikah itu kan modalnya nggak cuma cinta aja. Emang kalian bisa makan cuma pakai cinta? Kata bapaknya. Saya sama Nisa mau usaha sama-sama kok pak, kami yakin kami pasti bisa. Udah nggak ada ceritanya. Pokoknya keputusan bapak udah bulat. Kalau kalian belum lulus kuliah dan belum dapat kerja, berarti kalian belum boleh nikah. Kalau kamu tetap ngeyel juga pengen cepat-cepat nikah, mendingan kamu cari aja calon istri yang lain. Jangan nikah sama anak bapak, kata kayak gitu. Nah, melihat bapak yang terang-terangan menolak dia, wah, Dimas gak nyerah gitu aja. Dimas terus berusaha untuk meluluhkan hati bapaknya si Nisa ini biar dapat restu dari dia. Tapi bukannya luluh, wah, yang ada bapak ini malah makin kesal lagi ngelihat sikap Dimas yang keras kepala ini. Akhirnya bapak jadi nggak suka lah sama si Dimas yang awalnya bebe aja kan, tapi sering ditekan kayak gitu, nggak suka bapaknya. Yang ada bapak malah nyuruh mereka buat putus. Bapak bilang, udahlah, mulai sekarang kamu harus tinggalin Dimas ya Nisa. Dia tuh bukan laki-laki yang baik buat kamu. Dan nanti tenang aja kamu, bapak kenalin kamu ke laki-laki yang lebih mapan lagi dari Dimas, kata bapak kayak gitu. Nah, di situ Nisa memang nggak bisa jawab apa-apa. Karena apa? Karena Nisa takut bapaknya makin marah lagi. Akhirnya dengan terpaksa deh, ya udah jangan ngangguk aja gitu kan. Tapi di sisi lain, wak, Nisa ini sebenarnya juga masih cinta kali sama si Dimas. Apalagi si Dimas makin nggak rela juga kehilangan si Nisa kan. Akhirnya biar mereka ini tetap bisa pacaran tanpa ketahuan, mereka pun mulailah itu pacaran diam-diam atau backstreet. Nah, karena Nisa dan Dimas ini pacaran diam-diam, bapak si Nisa ini taunya ya mereka udah putus. Nah, sejak saat itu bapak pun mulailah itu ngejodoh-jodohin si Nisa sama anak dari kawan-kawan itu. Ini loh ada anaknya Pak A, sekarang dia udah mapan loh, naik kerjanya udah bagus. Besok bapak kenalin kamu sama dia ya, wak, ya nak ya. Lain waktu bapak bilang lagi, kalau kamu nggak suka sama si anak bapak A itu, ada juga nih anaknya si bapak B lebih ganteng juga, tapi udah mapan juga loh dia nak. Besok bapak kenalin kamu sama anak Pak B. Oh, pokoknya gitulah terus berulang-ulang ya kan. Nah, tapi wak, meskipun ada banyak sekali laki-laki yang mau dikenalin ke si Nisa, mau sekeren, seganteng, semapan apapun mereka, nyatanya wak tidak ada satupun yang menarik di matanya Nisa. Yang ada nih, mohon maaf, Nisa malah jijik nengok cowok-cowok tuh. Nisa cuma mau menjalin hubungannya sama Dimas, wak, begitu juga sama Dimas. Dimas juga nggak bisa berpaling ke perempuan-perempuan lain. Pokoknya sama-sama bucin lah mereka berdua nih. Ya karena mereka backstreet, ya udah mereka pun selalu diam-diam masih bersama nih, sampai akhirnya sebuah peristiwa mengenaskan pun tiba-tiba terjadi menimpa si Dimas, wak. Nah, jadi ceritanya Dimas ini tuh punya hobi, wak, hobinya balapan motor. Dan sebenarnya bisa dibilang si Dimas ini juga cukup jago, wak, di komunitas balap motornya itu. Tapi pada suatu hari pas si Dimas ini lagi balapan, entah gara-gara dia tiba-tiba hilang fokus apa kayak gimana, wak, dia nabrak bahu jalan. Tabrakannya lumayan kencang juga, wak, sampai badannya si Dimas ini kelempar masuk dalam got. Nah, badan Dimas kejepit, wak, di dalam selokan itu atau si got itu. Dan dari kecelakaan inilah Dimas pun menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal Dimas, wak, meninggal. Nah, dengar kabar Dimas ini meninggal, apa nggak langsung shock si Nisa itu, langsung dia nangis jadi-jadinya kan. Bahkan selama di pemakaman, wak, Nisa ini belum bisa berhenti menangis. Dan dia terus-terusan teriak, aku nggak ikhlas Dimas pergi, Mas Dimas ayo kita nikah, ayo bangun Dimas bangun, kayak gitu. Orang-orang pun mencobalah untuk menenangkan Nisa di pemakaman itu, tapi Nisa ini malah makin nangis lagi sampai akhirnya dia pingsan. Kebayanglah kayak gimana ya kan. Dan Nisa pun langsung dibawa pulang ke rumah dalam keadaan belum sadar. Nah, lalu sesaat setelah Nisa ini bangun dari pingsannya itu, wak, dari sinilah berbagai keanehan pun mulai terjadi ya. Nah, jadi karena Nisa ini masih belum bisa terima dengan kematian Dimas yang bisa mendadak kali ini, setiap hari Nisa ini cuma bisa meratapi kesedihannya dengan duduk diam, ngelamun aja gitu macam orang linglung, apa pandangan matanya kosong, dan dia nggak pernah ngerespon setiap kali dia manggil, dia diam gitu. Nah, suatu sore pas si Nisa ini lagi duduk di teras depan sambil masih bengong kayak gitulah, orang tuanya mau ngajak si Nisa masuk ke dalam rumah gara bentar lagi kita mau gelap ya kan. Lalu tepat ketika azan maghrib berkumandang, wak, pas orang tuanya ini ngecek lagi di luar kan, Nisa lagi di luar tuh, mereka kaget Nisa udah nggak ada di situ. Mereka carilah Nisa kemana-mana kan di dalam rumah, tetap juga nggak ketemu. Bahkan mereka udah sampai keliling kampung, wak, bawanya di sini. Hasilnya juga nihil. Nisa udah ketemu Nisa, pak, udah ketemu Nisa, bu, nggak ada, hilang si Nisa. Lalu di tengah kebingungan itu ibunya Nisa langsung bilang kayak ini, pak, apa jangan-jangan Nisa pergi ke kuburannya Dimas, pak ya? Nisa jawab, bu, kuburan Dimas tuh jauh loh dari sini, kalaupun naik motornya kita butuh waktu setengah jam. Toh Nisa pun orangnya penakut, mana mungkin dia berani ke kuburan sendiri malam-malam kayak gitu. Tapi tempat mana lagi yang mungkin Nisa datangin lah kalau bukan kuburannya Dimas sekarang, pak? Dari kemarin bapak lihat sendiri kan anak bapak tuh kayak gimana. Udahlah, yuk, nggak ada salahnya kita ngecek ke sana, yuk kita ke kuburan Dimas, kata mamanya kan. Nah, adalah tuh akhirnya bapak sama ibunya Nisa ini pun pergi lawak ke tempat pemakaman umum itu, di tempat Dimas ini dimakamkan. Pergilah ke sana. Sesampai di depan gerbang TPU, kan mereka berdua kan, sampai dia di gerbang TPU